Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Para sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih membahas tentang lahan jali, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang fatal ketika sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Pada sesi kali ini, salah satu kesalahan yang fatal adalah yaitu yang berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Wakaf yaitu berhenti sejenak untuk mengambil nafas dan masih ingin melanjutkan bacaan. Dan ibtida adalah memulai kembali setelah wakaf. Biasanya salah satu yang terjadi kesalahan wakaf dan ibtida ini adalah pada ayat-ayat yang panjang seperti pada surah An-Nisa ayat 43. Cukup panjang kita perhatikan potongan ayat ini, awal ayat ini. Dan ketika kita ingin wakaf atau berhenti sejenak untuk mengambil nafas, jangan sampai kita berhenti pada yaitu kalimat la taqrabus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya. Jangan sampai kita wakaf pada kalimat ini. Kenapa? Maknanya menjadi rancu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati shalah. Naudzubillah. Ya. Tentu ini sebuah makna yang kemudian bertentangan dengan agama kita. Oleh karenanya, berhati-hatilah ketika kita harus melakukan wakaf atau berhenti sejenak untuk mengambil nafas di bacaan-bacaan yang terasa panjang. Contoh yang kedua, pada surah Muhammad ayat 19 juga ada bacaan yang mungkin untuk sebagian kita terasa panjang. Jangan sampai kita kemudian memotong ayat ini pada fa'lam annahu la ilah. Kemudian berhenti. Sebab ketika berhenti pada la ilah, maknanya adalah maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makna yang sangat bertentangan sekali dengan kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika seseorang membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian harus melakukan wakaf, yaitu berhenti untuk mengambil nafas, terutama pada ayat-ayat yang panjang, harus berhati-hati sehingga tidak terjatuh pada kesalahan yang fatal, yaitu berubahnya makna. Hal berikutnya adalah seputar lahan ini bisa kami simpulkan. Yang pertama, hukum seseorang membaca Al-Quran dengan kesalahan jali, jika dengan sengaja maka ia berdosa. Dan termasuk kategori dengan sengaja adalah ketika ia tidak mau belajar. Ia tidak mau berguru, ia tidak mau berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Kemudian, dosa ketika melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran tidak sama dengan bobotnya, yaitu dosa hukum syar'i pada umumnya. Lalu bagaimana ketika kita masih proses belajar dan masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk di dalamnya adalah kesalahan yang jali. Tentu ketika kita masih belajar, masih proses dalam belajar, itu sebuah kesalahan yang bisa dimaafkan. Dan poin terpenting untuk masalah ini adalah pentingnya kita berguru dalam membaca Al-Quran. Pentingnya kita untuk bertalaqi, bermusyafahah, yaitu bertemu dengan seorang guru, orang yang mahir bacaannya, untuk bisa membimbing kita agar kemudian bacaan kita semakin hari semakin baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.